Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 10 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa kita coba aja ya langsung untuk melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan di 2,19% ya. Itu bagus, begitu juga untuk Fear and Greed Index juga ada kenaikan meskipun tipis ya. Masih di area Fear dengan poin 40 ya. Jadi mepet banget untuk masuk ke area netral guys, dan hal itu juga sudah mengindikasikan ya bahwa sudah mulai ada transaksi yang terjadi ya pada Bitcoin ini mulai naik lagi guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan ya di 2,4%, dan untuk Ethereum tampaknya masih sideways di 0,7% aja, untuk BNB di 1,7%. Dan kalau kita lihat dari sini tampaknya ya untuk pergerakan altcoin ini hijau dan pergerakannya memang tidak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly ya. Ini tampaknya bagus ya, ada koreksi atau ada rebound ya untuk harganya. Dan sekarang berada di atas Fibonacci retracement poin 0236 ya, dan ini sebenarnya bagus ya kalau seandainya nanti untuk kelanjutan dari pergerakan harga ini bisa naik lagi kemudian meretest ya di harga sekitar 62.500-an ya, kemudian untuk bisa close candle di area situ, dan kita bisa asumsikan ini sebagai area double bottom, dan seandainya untuk close candlenya nanti bisa di harga sekitar 62.600-an ya, atau bisa lebih di atasnya sedikit, maka bisa dikonfirmasi untuk engulfing bullish ya ataupun double bottom pada time frame yang lebih kecil ya, dan itu sangat bagus untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya. Dan kita doakan aja semoga untuk minggu ini ya akan ada news-news yang bagus khususnya untuk Bitcoin ini, karena untuk efek negatif dari Mt. Gox kemarin mungkin masih membayangi ya, tapi tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu yang sempat panas ya. Dan ini menjadi salah satu momen ya bagi para investor untuk masuk lagi ke market Bitcoin ini, dan itu terlihat dari perdagangan yang terjadi pada Bitcoin ini ya, khususnya untuk ETF guys. Dan di sini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi ya, khususnya yang berhubungan dengan Bitcoin ini. Yang pertama kita lansir dari harian Crypto News, di mana ETF spot Bitcoin ini telah mencatat arus masuk bersih yang besar ya, yaitu sekitar 216 juta dolar, karena investor ini membeli pada saat market turun kemarin guys. Nah ini yang menjadi salah satu indikasi ya bahwa market Bitcoin turun atau harganya turun ini bukanlah suatu hal yang menakutkan atau kita berasumsi macam-macam ya terhadap Bitcoin itu sendiri, tapi ini adalah justru waktu yang sangat tepat ya untuk bisa serok bawah lagi untuk Bitcoin ini guys. Karena kalau kita melihat potensi dari Bitcoin itu sendiri ke depannya ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali institusi-institusi besar bahkan yang berhubungan dengan pemerintahan ini juga sudah mulai mengintegrasikan untuk Bitcoin ini guys. Jadi menurut saya pribadi potensinya untuk kedepannya ini bakal sangat besar sekali untuk Bitcoin, sehingga para investor pun justru mengambil kesempatan ini pada saat penurunan harga kemarin ya untuk bisa serok bawah lagi guys. Nah di sini untuk ETF spot Bitcoin mengalami arus masuk bersih ya sebesar 216,3 juta dolar ya pada hari Selasa, yang menandai hari ketiga berturut-turut ya dengan arus positif ini guys. Bahkan kalau kita lihat ya 3 hari kemarin ini mungkin sekitar 600-an juta dolar ini sudah masuk kembali ke ETF spot Bitcoin ini guys. Dan menurut data yang dikumpulkan ya oleh Soso Value, di mana IBIT milik BlackRock ini menjadi yang terbesar ya dengan sekitar 121,03 juta dolar yang masuk, diikuti oleh FBTC milik Fidelity dengan 90,95 juta dolar guys. Kemudian ada ARK Invest dan juga ARKB dari 21 Shares juga memberikan kontribusi yang signifikan ya dengan sekitar 43,3 juta dolar, sementara untuk FunEgg mengalami pemasukan sebesar 3,27 juta dolar saja guys. Nah sebaliknya untuk GBTC dari Grayscale untuk ETF Bitcoin terbesar kedua ini melaporkan arus keluar ya sebesar 37,5 juta dolar, dan BITB dari Bitwise juga mencatat arus keluar bersih sebesar 4,72 juta dolar guys. Dan secara keseluruhan aktivitas perdagangan di 11 dana Bitcoin ini mencapai 1,19 miliar dolar ya pada hari Selasa saja, menggarisbawahi partisipasi pasar yang sangat kuat ya. Kemudian para analis juga melihat ya tekanan jual baru-baru ini dari
pembayaran Mt. Gox kemarin ya, hingga entitas pemerintahan Jerman yang melikuidasi Bitcoinnya, kita sudah informasikan kemarin. Dan tentu saja itu menciptakan adanya peluang pembelian yang menarik ya bagi para investor, di mana harga Bitcoin ini telah terkena diskon guys. Di mana di sini CoinShares melaporkan ya masuknya dana sebesar 441 juta dolar ke dalam produk investasi aset digital untuk minggu ini, meskipun volume perdagangan dalam produk yang diperdagangkan di bursa tetap sederhana ya pada 7,9 miliar dolar ya, seperti yang biasa terjadi pada musim panas. Nah, di sini bulan Juli secara historis terbukti bullish ya untuk mata uang kripto dengan median return sebesar 9%, sebuah tren yang diantisipasi oleh para trader akan terus berlanjut guys. Data Soso Value juga menyoroti arus masuk bersih kumulatif sebesar 15 miliar dolar ya ke dalam Bitcoin, dengan arus masuk harian rata-rata di 294 juta dolar. Dan total bersih di seluruh ETF Bitcoin saat ini mencapai 49,32 miliar dolar ya, yang mendukung minat institusional yang berkelanjutan di tengah fluktuasi pasar baru-baru ini guys. Sementara itu untuk volume perdagangan on-chain tetap konsisten dengan rata-rata year to date dengan volume harian on-chain BTC sekitar 41,1 miliar dolar dan volume mingguan sekitar 288 miliar dolar guys. Kemudian ada juga info yang positif ya, yaitu ETF Bitcoin Spot di Australia yang kedua ini sudah memasuki pasar guys. Jadi seperti yang dilaporkan, di mana sebuah manajer aset yang berfokus pada blockchain ya, yaitu Digital X ini telah menerima persetujuan regulasi untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spotnya guys. Dan hal ini dilaporkan lebih rinci ya dari harian bitcoin.com, dan diinformasikan bahwa Digital X ini yang merupakan sebuah perusahaan manajemen aset digital akan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin di Bursa Efek Australia atau ASX ya, yang dioperasikan oleh ASX Ltd dan dikenal sebagai Digital X Bitcoin ETF, di mana produk investasi ini dijadwalkan untuk memulai debutnya pada 12 Juli ya dengan ticker BTXX. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut sebuah pernyataan, manajer aset K2 Asset Management dan juga 3iQ berperan dalam membangun apa yang akan menjadi ETF kedua yang disetujui oleh ASX ini guys. Seperti yang dilaporkan ya sebelumnya oleh bitcoin.com bahwa news pada 17 Juni di mana ETF Bitcoin Fund X atau VBTC ini menjadi ETF pertama yang menerima persetujuan dari ASX Ltd. Dan selain itu, manajer investasi lain yang berbasis di Australia telah mengajukan permohonan untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan Ethereum di ASX. Jadi selain perannya ya dalam membangun ETF, 3iQ akan membangun Digital X dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk investasi ini di Australia dan juga secara internasional. Lisa Wade sebagai CEO Digital X menyatakan kegembiraannya atas rencana peluncuran ini, dan ia menyatakan ya bahwa mereka tuh sangat senang dapat menghadirkan dan juga menawarkan ETF Bitcoin Spot ini ke pasar Australia, dan ini adalah momen penting bagi mereka sebagai sebuah bisnis dan pasar investasi aset digital Australia, di mana Digital X Bitcoin ETF adalah produk ETF spot yang memberikan akses langsung ke Bitcoin kepada para pelanggan ASX melalui struktur dana yang terregulasi dan liquid guys. Dan ini menarik ya, semakin banyak instansi besar ya di negara-negara maju seperti halnya Australia dan juga kemarin itu di Hong Kong sudah mulai menawarkan ya untuk produk investasi aset digital ini guys, khususnya untuk ETF Bitcoin Spot. Dan ini cukup menarik karena perkembangannya tampaknya ya akan semakin luas ya di negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju, dan kita tunggu aja apakah suatu saat nanti di Indonesia juga akan segera menawarkan ETF Bitcoin Spot. Ini akan semakin menarik guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari Crypto News, masih berhubungan dengan Bitcoin juga ya, di mana Bitcoin ini sempat naik di 59.000 dolar ya setelah adanya whales atau paus ya yang baru serok sekitar 1 miliar dolar guys. Wow, ini besar sekali ya. Jadi Bitcoin rebound setelah seminggu mengalami penurunan dan di perdagangan di atas 59.000 dolar pada hari Selasa, namun tetap 5% ya lebih rendah dari minggu lalu guys. Dan para analis mengaitkan penurunan Bitcoin baru-baru ini dengan runtuhnya bursa Mt. Gox yang memulai pembayaran kreditur ya, dan juga adanya penjualan besar-besaran dari pemerintah Jerman, di mana para investor mungkin harus menunggu hingga 90 hari untuk mengakses dana mereka. Namun demikian, untuk pembayaran yang dikonfirmasi dibuktikan dengan transfer sekitar 47.228 Bitcoin dari cold wallet terkait Mt. Gox ke alamat baru yang kemungkinan besar dimaksudkan untuk pembayaran, yang tentu saja ini memicu reaksi pasar ya. Nah, di sini pihak berwenang Jerman juga menjual koin yang disita lalu memulihkan jutaan koinnya, dan itu juga memicu ya
penurunan Bitcoin kemarin. Dan menurut Kepala Riset Crypto Quant Julio Moreno, seorang paus Bitcoin baru telah kehilangan sekitar 1 miliar dolar ya dalam 2 minggu terakhir, di mana para investor baru ini sebelumnya telah menghasilkan keuntungan pada kuartal pertama tahun ini, dan sebaliknya investor Bitcoin jangka panjang ini mencairkan keuntungan mereka pada awal Juni. Kemudian guys, selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Coin Journal ya. Nah, ini ada berita yang cukup menarik, di mana rencana untuk ETF Solana ini secara resmi ya dikonfirmasi oleh pengajuan SEC CBOE guys. Nah, ini menarik ya. Jadi setelah upaya sebelumnya itu gagal untuk memperkenalkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF untuk Solana, dan upaya baru sedang dilakukan untuk mendaftarkan mata uang kripto yang banyak di perdagangan ini guys. Dan menurut data dari CoinGecko untuk token Sol yang merupakan ekosistem blockchain yang paling populer tahun ini ya, dengan Ethereum berada di urutan kedua. Nah, di sini untuk CBOE atau Chicago Board Option Exchange Global Market, sebuah operator bursa ya, ini telah mengajukan permintaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk mendaftarkan NFT yang terkait dengan Solana, dan khususnya produk dari manajer aset, FunEgg, dan juga 21 Shares. Dan hal ini telah memulai jadwal bagi komisi untuk menyetujui atau menolak aplikasi 19B-4 operator, dan menurut peraturan komisi memiliki waktu 240 hari untuk memutuskan permohonan tersebut guys. Rob Maruko sebagai kepala global daftar ETP di CBOE Global Market baru-baru ini merilis sebuah pernyataan di mana ia menyebutkan bahwa mereka berusaha untuk mengatasi meningkatnya minat investor terhadap token Sol sebagai salah satu mata uang kripto yang paling aktif diperdagangkan setelah Bitcoin dan Ether. Hal ini katanya dilakukan setelah CBOE berhasil mendaftarkan ETF spot Bitcoin Amerika Serikat yang pertama ya, dan mendapatkan persetujuan SEC untuk pengajuan aturan untuk mendaftarkan ETF Ether spot. FunEgg telah mengajukan permohonan kepada SEC dengan pengajuan formulir S-1 untuk token Sol pada bulan Juni, dan 21 Shares juga melakukan hal yang sama sehari setelahnya guys. Formulir S-1 diperlukan ketika sebuah entitas ingin menawarkan sekuritas baru di pasar, dan sekuritas harus memiliki pengajuan S-1 sebelum dapat didaftarkan di platform bursa nasional. Untuk formulir 19B-4 adalah untuk organisasi pengaturan mandiri untuk memberitahu SEC tentang perubahan dalam aturan mereka, dan mereka harus membenarkannya sebelum mereka bisa mendapatkan persetujuan. Dan perlu dicatat ya bahwa CBOE tidak hanya berfokus pada token Sol, di mana pengajuan 19B-4 mereka untuk Ethereum telah disetujui oleh SEC pada Mei 2024, dan mereka akan segera memulai perdagangan ETF Ethereum. Namun mereka masih membutuhkan persetujuan akhir karena produk ini seringkali memerlukan proses persetujuan 2 tahap. Dan para ahli percaya ya bahwa likuiditas untuk token Sol akan melonjak jika EFT disetujui, karena ETF spot Sol diperkirakan akan menyaksikan sekitar 3 miliar dolar ya arus masuk dari waktu ke waktu, dan sebagian besar dari jumlah yang diperdagangkan ini juga diperkirakan akan mengalir melalui ETF swap, dan harga Solana saat ini berada di sekitar 139,55 dolar ya pada saat artikel ini ditulis. Dan tentu saja guys, jika Solana ini bisa di ACC oleh SEC ya untuk ETF spotnya, ini tidak menutup kemungkinan guys untuk Solana ini akan naik sangat tinggi guys. Oke, kemudian untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari Cryptopolitan, dan ini berhubungan dengan ekosistem Ton ya, di mana blockchain Ton ini akan memanfaatkan teknologi Polygon untuk merilis jaringan layer 2 yang baru guys. Wow, ini menarik ya. Jadi dalam pengumuman yang dibuat pada hari Selasa, The Open Network atau TON yang mengumumkan bahwa perusahaan akan mengerjakan proyek baru ya. Dan TON mengumumkan bahwa jaringan layer 2 barunya akan dikembangkan menggunakan teknologi Polygon, dan secara khusus proyek ini akan menggunakan Chain Development Kit atau CDK dari Polygon ya, dan juga Egg Layer. Dan tim menyatakan bahwa proyek ini akan dirancang untuk memungkinkan pengembang Ethereum mengembangkan program baru untuk pengguna di Telegram guys. Dan pengumuman tersebut menegaskan ya bahwa proyek ini secara bersamaan akan memungkinkan aplikasi terdesentralisasi berbasis EVM untuk berfungsi dalam ekosistem Ton guys. Dan Ton menegaskan bahwa proyek ini akan merintis dan menciptakan jalan baru ya untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi di jaringan Ton. Dan proyek ini diharapkan dapat memicu pengembangan dalam bidang game dan penyediaan solusi identitas
terdesentralisasi guys. Kemudian tim di sini mengumumkan bahwa chain development kit atau CDK dari Polygon akan digunakan untuk mengembangkan jaringan, dan CDK merupakan toolkit yang dapat disesuaikan ya, yang memungkinkan pengembang untuk menggunakan teknologi tanpa pengetahuan atau ZK Polygon untuk mengembangkan blockchain layer 2. Dan project ini juga akan menggunakan lapisan interoperabilitas Polygon yaitu egg layer untuk mengatasi fragmentasi di blockchain. Pavel Altukov sebagai pendiri TEC menyebutkan ya bahwa fitur-fitur teknologi Polygon ini adalah bagian dari keputusan untuk memilih platform tersebut, dan dia juga menyebutkan bahwa platform blockchain memiliki komunitas yang dinamis yang sejalan dengan apa yang mereka inginkan untuk project TEC. Nah, di sini untuk perusahaan kripto besar lainnya ya yang meniru tren ini termasuk WorldCoin dan juga Celo, di mana kedua perusahaan ini telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan roll up layer 2 dengan OP Stack, dan pertukaran kripto OKX juga ikut bereaksi setelah menggunakan CDK dari Polygon untuk mengembangkan jaringan layer 2 yaitu X layer yang diluncurkan pada bulan April ini guys. Dan ini cukup menarik ya. Dan kita tunggu aja nanti untuk implementasi dari layer 2 terbaru milik Ton ini ya dengan teknologi Polygon. Ini akankah bisa berpengaruh terhadap harga token Ton itu sendiri atau ekosistem dari Ton itu sendiri. Ini akan semakin menarik dan akan semakin banyak ya pilihan yang bisa kita manfaatkan, dimana nanti kedepannya ya kita bisa menggunakan Telegram ya dari Ton ini untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah terintegrasi dengan blockchain layer 2 yang baru ini guys. Ini akan semakin menarik, jadi kita akan tunggu nanti seperti apa guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya. Nanti kita akan share informasi yang lain di Twitter, kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project baru kalian bisa tongkrongin ya di Telegram group. Dan tentu saja kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.